masuk sungai, berenang dengan sampah. Wah, seakan-akan hebat. Itu alay namanya, itu lebay namanya. Rugi kita sebagai rakyat. Punya gubernur bukannya memberikan kebijakan yang konkret untuk kemakmuran rakyat, malah berenang di sungai dengan sampah. Dan kalau secara logika ya, kalau kamu Dodi mengatakan hal seperti itu lebay ataupun alay kepada Gubernur Kang Deddy Mulyadi, saya mau nanya juga ke kamu logikanya. Ada nggak larangannya seorang gubernur atau menteri atau wapres ataupun presiden tidak boleh memungut sampah di sungai? Dan saya bilang, Anda mendingan ketemu saya deh. Saya akui bahwa Anda menggunakan otak Anda, logika Anda. Tetapi dalam bahasa Sunda, Anda ngotak, ngante ngutek. Mendingan Anda ketemu saya. Saya udah bilang, saya di Gor Pajajaran. Cari namanya Cakra, Kaisar Kebon dikenalnya ya. Kalau Anda tidak bisa atau takut ketemu saya, Anda tanya ke Agus Satria. Saya yakin Anda tahu. Tonton videonya hingga selesai agar tidak menjadi salah paham dan gagal paham. Rekan-rekan semua masyarakat Jawa Barat, saya rasa tidak perlu saya tayangkan videonya si Dodi, aktivis proyek ini, agar dia tidak menjadi besar kepala dan semakin memanfaatkan situasi. Saya hanya akan menampilkan suaranya saja, apa yang dikatakan terhadap Kang Deddy Mulyadi. Dan bagaimana logika berpikirnya akan saya bongkar. Ini perkataannya si Dodi, aktivis proyek terhadap Kang Deddy Mulyadi. Nah, kita harus damel seperti apa? Terus kita harus bodoh seperti seorang gubernur yang ikut berenang dengan sampah di sungai agar terlihat hebat gitu? Seorang gubernur yang seakan-akan kalau masuk sungai itu dia tidak ada duanya yang paling hebat gitu. Seorang gubernur kalau sampai masuk sungai berenang dengan sampah, sebenarnya rakyat yang rugi. Karena jelas itu hanya mencari sensasi. Karena jelas gubernur itu harus dengan segala kebijakan, dengan kekuasaan yang dia pegang. Bukannya masuk sungai, berenang dengan sampah, wah seakan-akan hebat. Itu alay namanya, itu lebay namanya. Rugi kita sebagai rakyat. Punya gubernur bukannya memberikan kebijakan yang konkret untuk kemakmuran rakyat, malah berenang di sungai dengan sampah. Ngapain coba? Ngapain digaji mahal-mahal? Kalau gitu gaji gubernur samain aja sama kuli. Dodi ini memainkan logika. Dan akhirnya ada kata-kata bodoh. Bodoh seperti gubernur, mengatakan alay dan lebay, hebat tiada duanya. Saya akan uji dan saya akan bongkar logika si Dodi, aktivis proyek ini. Nyambung nggak sebenarnya logikanya dengan perkataan-perkataan di TikToknya ya, yang saya dapat dari tim media saya. Bagaimana logikanya dia? Dan kalau secara logika ya, kalau kamu Dodi mengatakan hal seperti itu lebay ataupun alay kepada Gubernur Kang Deddy Mulyadi, saya mau nanya juga ke kamu logikanya. Ada nggak larangannya seorang gubernur atau menteri atau wapres ataupun presiden tidak boleh memungut sampah di sungai? Coba saya nanya ke kamu, kalau kamu bisa jawab pertanyaan saya itu. Kita dengarkan semua kelanjutannya dan kita cek. Saya akan bongkar logikanya si Dodi ini yang ngawur ini. Setelah video penggusuran di Puncak Bogor oleh Deddy Mulyadi yang diganti 40 miliar padahal hanya secuil, lalu bagaimana dengan yang di Ciater, di kampung Deddy Mulyadi sendiri ini? Ini satu lokasi aja 72 hektar. Astro Highland. Saya sengaja ke Ciater. Ini di Ciater ada yang namanya Castello, satu
Castello aja itu sudah 72 hektar dia bangun. Yang saya bayangkan begini ya, ini mohon didengar sama para wakil rakyat, para dewan-dewan provinsi, para dewan di DPR RI dan di daerah. Bayangkan kalau Deddy Mulyadi menggusur Castello ini. Nah, kalau yang di puncak hanya kurang dari 2 hektar aja udah mengganti 40 miliar, ini Castello 72 hektar dia sudah bangun dan mungkin akan ratusan hektar menguasai kembali, ya, merusak kembali PTPN. Apa nggak keblinger seluas ini, sebesar ini? Penggusuran ini mutlak wajib, ya, karena sudah sangat merusak. Dan ini perampasan aset negara ini, ya, perampasan aset rakyat ini. Nah, tapi cara penggusurannya ini kayaknya harus dikawal sama DPR, ya. Jangan dilepas itu Deddy Mulyadi, bahaya. Dari rekaman suara tadi, si Dodi yang saya sengaja nggak tampilkan mukanya biar nggak tambah gede hulu dia, pengen terkenal. Ini udah tampak kebodohannya, tidak bisa membedakan mana yang menjadi kewenangan BUMD di bawah Gubernur Provinsi Jawa Barat dan menjadi kewenangan Kementerian BUMN. Yang di puncak ada keterlibatan Jaswita. Tetapi yang kamu sebutkan di Ciater itu BUMN. Kenapa kamu nggak mempertanyakan kepada menterinya, Menteri BUMN? Kalau juga itu terjadi alih fungsi lahan, kenapa kamu nggak pertanyakan mengenai perizinannya dari Kementerian Lingkungan Hidup? Kalau itu akan merusak dan merugikan masyarakat Ciater, kamu jelaskan kerugiannya apa, bukan masalah kerugian aset. Kerugiannya apa? Jadi dampak banjir, longsor. Kamu tanyanya ke siapa? Tanyanya BPBD daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, baik yang itu di Subang ataupun di Provinsi Jawa Barat. Risikonya apa terhadap masyarakat Subang ketika itu fungsi lahan beralih dari perkebunan menjadi tempat agrowisata? Nanyanya lu salah. Mengkomentari dengan urusan proyek penggantian. Udah jelas. Otakku nggak nyambung. Kalau kamu memperhatikan fungsi lingkungan, yang kamu bahas, risikonya apa dampaknya? Dampak terhadap masyarakatnya, banjir kah? Longsor kah? Kamu ngerti nggak? Ini kamu menyambung-nyambungkan sesuatu dan membuat opini yang nggak jelas, nggak beres. Saya tidak akan tayangkan keseluruhan pembicaraannya si Dodi. Kenapa? Jangan menjadi saya seolah-olah menjadi buzzernya si Dodi gitu ya, untuk membuat si Dodi terkenal. Tetapi dari perkataan secara keseluruhan yang saya amati dari beberapa video yang si Dodi katakan mengenai proyek-proyek pembangunan yang disambung-sambungkan dengan lingkungan, saya memiliki kesimpulan. Ini ada kesamaan dengan beberapa ormas LSM yang pernah saya semprot. Yang ujung-ujungnya saya kira-kira akan seperti demikian. Satu, ingin dihubungi oleh pemegang proyek untuk akhirnya terjadi negosiasi dan mendapat amplop pembungkam mulut. Kedua, ingin dipanggil oleh Kang Deddy Mulyadi dan diberikan kesempatan dan ingin menjadi terkenal. Ketiga adalah untuk supaya TikToknya rame. Gitu doang. Tapi apakah ini kan ada aneh juga kalau si Dodi nih, si aktivis gak jelas, si aktivis proyek ini menghubungkan antara fungsi jabatan sebagai gubernur dengan pribadi Kang Deddy Mulyadi dengan perkataan-perkataannya yang mengatakan di sebelumnya adalah seperti yang sirkus main di kandang macan yang sudah jinak, kemudian ini alay lebay. Saya pengen tahu juga apakah ini ada urusan sakit hati pribadi atau enggak.
Dan saya mendapatkan videonya. Setelah saya keliling survei ya versi saya ke teman-teman di berbagai daerah di Jawa Barat, ternyata ini luar biasa ini ya. Jawa Barat unik, yang diheboh-hebohkan di survei-surveian itu begitu signifikan besar, kenyataannya tidak. Maka saya berpihak pada Pak Saiku dan Ilham Habibie. Ternyata masyarakat perkotaan terlebih ya, apalagi di perkotaan itu tidak terbius oleh mesos-mesosan, dan juga nyaris tidak terpengaruh oleh hasil survei-surveian. Nah, ini unik. Calon 1, 2, 3 ini berjalan perlahan tapi pasti, namun menghabisi hasil survei-surveian nih. Nah, ini sangat unik Jawa Barat. Ya. Mungkin yang diunggulkan oleh hasil survei, diunggulkan di medsos, kenyataannya akan berbeda di Jawa Barat. Tapi insya Allah ya, ini luar biasa karena pandangan terhadap Pak Saiku dan Pak Ilham Habibie ini satu kombinasi yang luar biasa. Pak Saiku politisi yang agamis, juga Pak Ilham Habibie adalah ya satu mantan anak presiden ya, panutan. Yang lebih baiknya lagi adalah beliau seorang teknokrat ya, seorang intelektual di bidang teknokrat. Ini kombinasi yang luar biasa untuk Jawa Barat, dan semoga Pak Ilham Habibie itu bisa mendapatkan investor-investor untuk membuat industri Jawa Barat, sehingga Jawa Barat memiliki lapangan kerja lebih banyak. Nah, ini yang sangat diharapkan bagi orang-orang yang berpikir, yang lebih intelek, yang berpikir lebih agamais, yang berpikir lebih sadar, tidak terpengaruh oleh medsos dan lembaga survei. Ini perhitungannya ya, mengapa saya menjadi pilihan saya Pak Saiku Ilham Habibie. Ini hasil diskusi teman-teman ya. Ini luar biasa. Semoga Jawa Barat mendapatkan pemimpin yang betul-betul berkualitas ya, yang intelek, agamis, dan berdedikasi atau berintegritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi jelas kan masyarakat Jawa Barat? Kemungkinan besar disakit hati karena paslon yang diusungnya, yang dibangga-banggakannya tidak terpilih oleh masyarakat Jawa Barat untuk memimpin Jawa Barat. Ini si Dodi rupanya begini nih. Jadi menyambung-nyambungkan semua hal dengan selain yang secara analisis gampang mudahnya saya lakukan. Tapi saya gak pernah melihat juga yang namanya Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, ketika ke lapangan gitu ya, ke masyarakat, membantu membersihkan ataupun menggusur di lahan yang tidak benar ya, yang tidak seharusnya, tidak berizin dan tidak boleh dibangun di situ, bukan asal-asalan. Itu gak pernah nanya dulu, kamu milih siapa? Karena jadi gubernur itu bukan lagi menjadi gubernur bagi para pemilihnya, tetapi menjadi pimpinan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Bukan lagi memilah-milah ini dulu milih saya atau enggak. Ini yang si Dodi nggak ngerti, nggak paham, sakit hatinya keterusan. Saya paham bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya di hadapan umum. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi apa yang kamu lakukan, Dodi, ini telah memicu kemarahan sebagian besar masyarakat Jawa Barat. Sampai dicari-cari tuh saya lihat ada di TikTok ya, di videonya. Dan di beberapa komen yang ada di channel saya pun marah sekali kepada kamu, Dodi. Jadi ini membuat kekisruhan. Dan saya bilang, Anda mendingan ketemu saya deh. Saya akui bahwa Anda menggunakan otak Anda, logika Anda. Tetapi dalam bahasa Sunda, Anda ngotak, nganteng-ngutek. Logikanya ngawur. Mendingan Anda ketemu saya. Saya udah bilang, saya di Gor Pajajaran.
Cari namanya Cakra, Kaisar Kebon dikenalnya ya. Kalau Anda tidak bisa atau takut ketemu saya, Anda tanya ke Agus Satria. Saya yakin Anda tahu Agus Satria. Tanya ke Agus Satria siapa Cakra dan bagaimana menemui saya. Saya akan menghadapi Anda sendiri. Meh rada ngutek saeutik. Ingat Dodi ya, saya tunggu. Daripada sebagian besar masyarakat Jawa Barat ngamuk dan mencari-cari Anda. Mendingan Anda ketemu saya.